الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع رشده وهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, sejenak saya ingin mengajak utamanya kepada diri saya sendiri, juga kepada para jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama senantiasa berupaya untuk menjaga serta meningkatkan konsistensi kita di dalam beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan kita tinggalkan segala macam bentuk dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa inilah kita semua akan dapat meraih apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bertolak dari pesan takwa ini, saya ingin mengangkat sebuah makalah dari seorang ulama besar dari Mesir, Abul Abbas Al-Mursi namanya. Dialah murid dari Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili. Juga beliau adalah guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab hikam yang sangat populer di kalangan kaum muslimin. Beliau mengatakan, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu yang dimiliki oleh seorang hamba itu ada 4 dan tidak ada yang kelima darinya. Sebagaimana waktu yang bersifat fisik, pagi, siang, sore dan malam, senantiasa datang silih berganti kepada manusia. Demikian pula keempat waktu yang bersifat spiritual ini
akan senantiasa datang silih berganti kepada seseorang. Sebagaimana seseorang tidak akan dapat menghindarkan dari 4 waktu tersebut, demikian pula seseorang tidak akan dapat menghindarkan dari ke-4 waktu yang dikatakan di dalam kalam Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi ini. Yang pertama kata Al-Imam, nikmat. Siapapun di antara kita pasti menemui saat-saat di mana Allah melimpahkan anugerahnya berupa kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Maka kewajiban bagi seorang hamba ketika menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak lain adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam sebuah tafsirnya, beliau mengutip sebuah dialog dari beberapa ulama. Ada seorang ulama yang ditanya tentang definisi daripada syukur. Lalu beliau mengatakan, alla tataqawwa bi ni'amihi ala ma'asihi, yaitu hendaknya kalian tidak menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian untuk melakukan tindakan-tindakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan segala sarana prasarana, menggunakan segala kenikmatan yang telah diberikan Allah untuk berada tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mufassir besar dari Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan, asyukru dalilur tibatin bil wahid. Syukur itu adalah bukti bahwa seseorang masih memiliki keterkaitan, ketersambungan kepada Sang Maha Pemberi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama seseorang di dalam keterkaitan ini dengan Sang Maha Pemberi, maka selama itu pula Sang Maha Pemberi akan senantiasa mencurahkan tambahan-tambahan nikmatnya kepadanya. Maka ketika seseorang sudah tidak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan arti dia telah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendurhakainya, maka di saat itulah Allah akan memutus tali keterkaitan dan ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu pula Allah akan memutus curahan nikmat kepadanya. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Waktu yang kedua, kata Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, adalah al-baliyah atau bala atau musibah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, musibah yang menimpa diri kita, musibah yang terjadi di permukaan bumi ini adalah sebuah ketetapan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah menegaskan hal ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa dari musibah
di bumi maupun pada diri kalian, melainkan itu telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan hal tersebut adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, bencana dan musibah selain itu sebagai ujian bagi manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain sebenarnya ini adalah ladang pahala bagi mereka. Bagi mereka yang mendapatkan musibah tersebut, tertimpa musibah itu, maka ini menjadi nilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan 1 jam ketika Anda bersabar di dalam menghadapi musibah, bisa jadi pahalanya melebihi seluruh ibadah selama hidup yang Anda lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya dengan tanpa hitungan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di sisi lain ini juga bagian dari ladang pahala bagi mereka-mereka yang tidak tertimpa musibah tersebut, yakni dengan mengulurkan tangannya untuk memberikan sebagian hartanya, sebagian tenaganya, dan minimal doanya untuk mereka-mereka yang tertimpa musibah itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa di dalam memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu berkenan untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Maka musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di belahan tanah air ini, terlebih di Cianjur yang baru saja ini terjadi, ini adalah bagian dari ladang pahala untuk kita semua, agar kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, senantiasa dalam pertolongan Allah selama kita mau mengulurkan sebagian dari yang kita miliki untuk membantu mereka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, waktu yang senantiasa akan bergulir pada seseorang, silih berganti datang kepada seseorang, adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah syuhudul minnah, melihat bahwa kemauan, kemampuan serta kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata murni dari inayah, taufik, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengklaim bahwa apa yang telah bisa kita lakukan berupa kebaikan, apa yang telah bisa kita raih berupa prestasi, itu semata-mata dari ikhtiar dan usaha kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita memiliki kemauan untuk melakukan kebaikan, itu yang menggerakkan adalah Allah, yang memberikan kesempatan, sarana dan prasarana sehingga terwujud satu kebaikan, teraih sebuah prestasi. Tidak lain itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah kita melakukannya, hendaknya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, waktu yang senantiasa silih berganti datang kepada manusia adalah kemaksiatan. Siapapun di antara kita
selama dia bukan seorang nabi dan rasul, sudah barang tentu dia akan jatuh dan terjerumus dalam lembah kemaksiatan, meskipun masing-masing orang volumenya berbeda-beda. Para sahabat di dalam riwayat Ibnu Asakir datang berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna nusibu minadz-dzunub." Ya Rasul, kami telah melakukan dosa ya Rasulullah. Apa yang seharusnya kami lakukan? Apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Laula annakum tudznibun." Andai kalian tidak melakukan perbuatan dosa, laja Allahu biqaumin yudznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Niscaya Allah akan membinasakan kalian, lalu Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang berbuat dosa, lalu dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan ampunan kepadanya. Apa artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Allah menakdirkan kita tidak akan luput dari perbuatan dosa. Tidak lain Allah ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Penyayang, Allah adalah Maha Pemaaf. Allah akan mengampuni siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Bahkan Allah memberikan predikat sebagai orang-orang yang dikasihi Allah bagi mereka-mereka pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa bersuci. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh berputus asa. Seberapapun besar dosa yang pernah kita lakukan, pintu taubat masih senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum roh ini berada di tenggorokan kita dan sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan senantiasa mengampuni dan menerima taubat kita. Lalu kemudian dari keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, Allah akan menggantinya menjadi sebuah kebaikan. Di dalam surat Hud ayat yang ke-111 Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Sesungguhnya amal-amal baik itu akan dapat menghapus amal-amal yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah awal ini menjadi tambahan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga iman dan takwa kita hingga akhir hayat kita. Kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu was-samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidun ni'am wa tarbul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji tahirat. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah,
فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اكشف أن البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن والكروب والهم والأعزاد والأمراض والأسقام والآلام الطاعون من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتف بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.